kepadamu berpuasa. Perintah puasa di bulan Ramadan, taati rukun Islam yang ketiga. Perintah puasa di bulan Ramadan, taati rukun Islam yang ketiga. Wahai umat Islam yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Perintah puasa di bulan Ramadan, taati rukun Islam yang ketiga. Perintah puasa di bulan Ramadan, taati rukun Islam yang ketiga. Bulan Ramadan, bulan yang suci, perbanyak ibadat, turunnya rahmat. Bulan Ramadan, bulan yang suci, perbanyak ibadat, turunnya rahmat. Jauhi larangan, bersihkan hati. Jauhi larangan, bersihkan hati. Baca Al-Quran, salat dan taubat. Wahai umat Islam yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Perintah puasa di bulan Ramadan, taati rukun Islam yang ketiga. Perintah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali hari ini kita melanjutkan kajian kitab Kitabul Akhyar, dan kita sampai pada puasa yang dimakruhkan atau diharamkan pada hari Syak, yaitu hari yang dirayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, penulis berkata, wa yukrahu saumu yaumil syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu aw yasiluhu bima qablah. Dimakruhkan puasa pada hari Rabu yang dilakukan, yaitu sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali kalau seseorang itu berkesesuaian kebiasaannya dalam berpuasa sunnah dengan puasa 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan itu. Au yasilahu bima qablahu, atau dia menyambung puasa Syak itu sehari atau 2 hari menjelang Ramadan itu dengan puasa sunnah sebelumnya di bulan Sya'ban tentunya atau bulan lain. Wa yahrumu saumu yaumish syakki tatawu'an bila sabab. Diharamkan berpuasa pada hari Syak, ya, tatawu'an, ya, puasa sunnah bila sabab, tanpa sebab. Diharamkan puasa pada hari Syak, yaitu 1 hari atau 2 hari menjelang bulan suci Ramadan. Wa kadza yahrumu saumuhu tahariyan li ajli Ramadan. Demikian juga diharamkan puasa pada hari Syak karena dengan alasan tahariyan, ya, intizaran li ajli Ramadan, menunggu bulan suci Ramadan, atau ihtiyatan, atau berhati-hati jangan sampai jatuh pada bulan Ramadan. Ini juga diharamkan. Qalahul Bandaniji, hal ini dikatakan oleh Al-Bandaniji.
Liqauli Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, berdasarkan pada perkataan Ammar bin Yasir, sahabat radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan kedua orang tuanya, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari keraguan, yang diragukan, yaitu tanggal sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat, tidak taat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Wa rawahu al-Bukhari ta'liqan. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara ta'liq. Ta'liq itu artinya dalam hadis bahwa beliau Bukhari Muslim ya menghilangkan sanad dari awal sehingga hanya mengatakan misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, walau shoma yauma syakki, seandainya seorang berpuasa pada hari Rabu itu, lam yasih fil asah, tidak sah puasanya berdasarkan pendapat yang paling sahih, yang paling benar. Qiyasan ala saumi yaumil 'idi bi jami' tahrim. Ini dikiaskan atau dianalogikan kepada puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bijami' tahrim, karena ada kesamaan dalam pengharamannya berpuasa pada hari itu. Waqilah, tapi ada pendapat lain yang kalau qila ini istilahnya pendapat yang lemah. Ya, yasihhu, mengatakan sah puasa pada hari Syak. Li'annahu qabilun lisawmi fil jumlah, karena pada dasarnya boleh puasa pada hari saja. Nah, ini qabilun lisawmi fil jumlah, antara yaumul 'id sama yaumul syak ini. Bi khilafi yaumil 'id, berbeda dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Walau nazara sauma yaumul syakki, seandainya seorang itu bernazar puasa pada hari yang diragukan, lam yasih fil asah, tidak sah puasanya berdasarkan pendapat yang paling sahih. Ini pertama. Kedua, wa istasna, dan dikecualikan dari yang di atas tadi, yaitu dimakruhkan atau diharamkan puasa pada hari Syak, madzakaru syekh, apa yang disebutkan oleh penulis kitab, wa huwa an yuwafiqa yauma syakki ma ya'tadu saumahu tatawu'an. Dikecualikan kalau seseorang itu berkesesuaian puasanya itu, ya, berkesesuaian dengan hari Syak itu puasa dia yang biasa dia lakukan sebelumnya, ya, puasa sunnah maksudnya. Misalnya bi an kana yasrudu sauma, misalnya dia berpuasa di bulan Sya'ban itu berturut-turut, tidak ada jeda beberapa hari, ya. Au yasumu yauman muayyanan, atau dia berpuasa hari yang tertentu, kal Isnin wal Khamis, misalnya seperti hari Senin dan hari Kamis. Au yasumu yauman wa yuftiru yauman, atau dia berpuasa sehari, berbuka sehari. Nah, ini artinya kalau puasa-puasa ini dia muwafaqah, ya, bertepatan dengan yaumul syak, ini dikecualikan, artinya dibolehkan. Wa hujjatuhu, apa dalilnya? Qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan, la taqaddamu ramadhana bi saumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari, dan juga jangan 2 hari, ya. Illa rajulun, kecuali seorang yang kana yasumu sauman, yang di mana dia biasa berpuasa sebelumnya, sebelum hari Syak ini. Falyasumhu, maka hendaklah dia, artinya boleh dia berpuasa meskipun pada hari Syak, hari yang diragukan tadi. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah yang mengatakan la taqaddamu, huwa bi fathit ta, itu dengan fathah huruf ta'nya, ta, ya, la taqaddam, li'annahu mudhari'un, karena ini adalah asalnya dari fi'il mudhari', kata kerja sedang, asluhu tataqaddamu, asalnya adalah tataqaddamu, walakin huzifa minhu ihdat ta'in, tapi salah satu ta'nya dihilangkan sehingga berbunyi menjadi taqaddamu. Wa istasna, dan dikecualikan juga ma idza wasalahu bima qablahu, kalau seorang itu menyambung, ya, puasa Syak ini dengan puasa sebelumnya, puasa sunnah sebelumnya.
li'anna bil wasli, karena dengan menyambung puasa syak dengan puasa sebelum itu, yantafi qasdut tahari di Ramadan, itu menghilangkan makna bermaksud untuk berhati-hati atau menunggu bulan suci Ramadan, menunggu bulan puasa di bulan Ramadan. Wa qaulu syekh, dan perkataan syekh ya, au yasiluhu bima qablahu, di sini yasduku zalika ala ma law wasalahu bi yaumin. Nah, kata-kata bahwa dia menyambung hari syak ini dengan puasa sebelumnya, puasa sunnah sebelumnya, itu bisa terjadi dengan hanya biyaumin, puasa dengan satu hari, artinya itu sudah menyambung maknanya. Wa fihi nazar, tapi di sini ada pendapat harus dilihat gitu ya. Karena apa? Min jihatil hadis, dari sisi hadis tadi yang mengatakan la taqaddamu, jangan dahului dengan sehari atau dan 2 hari berpuasa sebelum Ramadan datang. Sehingga apa jalan keluarnya? Wa yambagi an yuhmala, maka yang bagi an yuhmala kalamu syekh ala ma idza wasalahu bi aksar min yaumin, maka dimaknai perkataan penulis di sini bahwa dia wasal, dia sambung itu dengan sehari lebih ya, isi 2 hari atau 3 hari. Waqad sarraha bidzalika al-Bandaniji, dan ini sarihkan atau dikuatkan pendapat ini oleh Bandaniji, dan dia berkata wala yataqaddamu syahra biyaumin aw yaumaini, tidak boleh dia mendahului bulan puasa Ramadan itu dengan 1 hari atau 2 hari berpuasa, illa an yuwafiqa ma kana abadan yasum, kecuali kalau itu berkesesuaian dengan puasa yang dia lakukan selama ini gitu ya. Misalnya yang dikuatkan di sini adalah misalnya mulai dari pekan pertama bulan Sya'ban, nah itu namanya setengah pertama ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau setengah kedua, jadi tanggal 19 ke bawah bulan Sya'ban itu tidak berarti, belum berarti dia mengatakan dia biasa berpuasa gitu ya. Tapi yang dikatakan biasa berpuasa itu kalau dia mulai dari puasa sunnah itu pada pekan kedua atau pertengahan pekan pertama. Au kana yasru shaum, atau dia biasa puasa itu berturut-turut. Nah ini yang dibolehkan ya, dibolehkan untuk puasa pada hari itu. Wa istasna aidan, dan dikecualikan juga ma idza shamahu an nadrin au qada'in musara'atan ila bara'ati zimmah. Dikecualikan juga kalau dia berpuasa pada hari syak itu an-nazrin, karena berpuasa puasa nazar atau puasa qadha, dengan tujuan musara'atan, dengan bermaksud untuk bersegera ila barati zimmah, segera dia melepaskan diri dari tanggungan puasa nazar dan puasa qadha ini. Wali anna lahu sababan fajaza, karena dia ini ada sebabnya maka boleh berpuasa karena sebab nazar dan qadha. Kanadzirihi minas salawati fil awqatil makruhah, ini seperti contohnya sama dengan solat-solat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Walaysa minal asbab, dan bukan menjadi penyebab bolehnya puasa pada hari syak itu al-ihtiyatu li Ramadan bila khilaf, yaitu dengan bermaksud untuk berhati-hati supaya tidak jatuh pada bulan suci Ramadan. Ini tidak ada khilaf antara ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah penjelasan tentang puasa pada hari syak, pada hari yang dilakukan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dikecualikan tadi 3, ada berapa saja. Yang pertama adalah orang yang biasa berpuasa sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, dia wasal puasa syak itu dengan puasa sebelumnya, itu dibolehkan. Ketiga adalah yang dibolehkan karena mengganti atau puasa nazar dan puasa qadha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.